wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Abah Solid dari PGMI 3 semester 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Selawat berangkaikan salam pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Usyono selaku pengampu mata kuliah PMI dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Donor darah adalah proses sukarela di mana seseorang menyumbangkan darahnya untuk disimpan di bank darah atau langsung diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Darah yang didonorkan dapat digunakan dalam berbagai situasi medis, misalnya seperti operasi besar, di mana pasien operasi besar sering membutuhkan transfusi darah. Yang kedua mungkin ada kecelakaan. Nah, korban kecelakaan tersebut membutuhkan darah tambahan, di mana si korban ini kehilangan banyak darah. Untuk menjaga keselamatannya maka dibutuhkan donor darah. Nah, yang ketiga itu ada penyakit. Nah, penderita penyakit mungkin seperti penyakit tertentu, misalnya leukemia, anemia, atau kanker, itu seringkali memerlukan darah untuk mendukung proses penyembuhannya. Nah, yang terakhir itu ada persalinan. Nah, mungkin ibu-ibu yang baru bersalin itu ada terjadi komplikasi saat melahirkan, mungkin membutuhkan darah tambahan untuk menggantikan darah yang hilang. Nah, setiap kali seseorang mendonorkan darahnya, darah tersebut akan dipisahkan menjadi beberapa komponen seperti sel darah dan plasma dan trombosit. Semuanya dapat digunakan untuk tujuan medis yang berbeda. Donor darah dapat membantu menyelamatkan nyawa banyak orang dan memperbaiki kualitas hidup pasien yang membutuhkan. Selain bermanfaat bagi penerima donor darah, pendonor juga bisa berdampak positif bagi pendonor, seperti meningkatkan kesehatan jantung, merangsang pembentuk sel darah baru, dan bahkan memberikan rasa kepuasan karena bisa membantu orang lain. Selanjutnya, saya akan membicarakan tentang betapa pentingnya donor darah. Berdasarkan tema kita kali ini yaitu donor darah, kita semua pasti sudah tahu bahwa setetes darah yang kita sumbangkan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Namun, tahukah kalian bahwa donor darah juga memberikan manfaat besar bagi pendonor? Apa itu manfaatnya? Nah, sebelumnya ada tadi kan manfaatnya itu ada kepuasan tersendiri bagi si pendonor, bahwa dia bisa menyelamatkan nyawa seseorang walau hanya setetes darah sekalipun. Nah, donor darah tidak hanya membantu pasien yang membutuhkan darah, tapi juga membuat tubuh pendonor menjadi lebih sehat dengan menyumbangkan darah. Tubuh kita akan merangsang produksi sel darah baru, menjaga kesehatan jantung, dan mengurangi risiko kanker. Tapi, siapa saja yang boleh donor darah? Nah, tidak semua nih orang bisa mendonorkan darahnya. Ada kriteria tertentu seperti usia, berat badan, kesehatan yang harus diperhatikan. Lalu, bagaimana caranya supaya bisa mendonorkan darah? Nah, ada cara tertentu. Nah, misalnya kita bisa mulai dengan memastikan tubuh kita sehat, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan memiliki gaya hidup yang sehat. Dengan begitu, darah yang kita sumbangkan bisa bermanfaat dengan maksimal.
Nah, apa peran kita nih sebagai generasi muda, terutama kepada anggota PMR nih? Ini sangat penting dalam kegiatan donor darah. PMR ini memiliki 3 tingkatan, yaitu PMR Mula, PMR Madya, dan PMR Wira. Nah, masing-masing tingkatan memiliki peran yang berbeda-beda. Namun tujuannya tetap sama, yaitu untuk memberikan kesadaran akan pentingnya donor darah. Nah, setelah ini adakah yang ingin mendonorkan darahnya secara sukarela? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya mendonorkan darah itu bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan sebagai pendonor kita akan memiliki kepuasan sendiri bahwasanya kita dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, dari situ kita bisa ternyata dengan setetes darahku aku bisa menyelamatkan seseorang. Nah, ayo ayo ajak teman-teman sekalian untuk mendonorkan darahnya. Nah, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari ucapan saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.